Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami dapat melakukan semuanya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar hati kami terbuka untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 10 dan pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 10 ayat 18 dan 19. Tertulis demikian. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Athena terdapat sebuah reruntuhan bangunan kuil yang disebut dengan nama Parthenon. Kuil ini merupakan tempat ibadah orang Yunani di masa lalu. Posisi kuil ini berada di atas bukit sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut kota Athena. Kuil atau rumah ibadah ini dibangun khusus untuk Dewi Athena yang disembah bangsa Yunani pada zaman dulu. Di bagian lain kota dan juga di kota-kota lain Yunani terdapat juga sisa-sisa reruntuhan kuil-kuil yang dikhususkan untuk penyembahan kepada dewa-dewa yang lainnya. Kita melihat di sini saudara, bahwa sejak dulu orang-orang ingin membangun sebuah rumah bagi dewa atau bagi oknum yang mereka pandang sebagai Tuhan. Di Yerusalem, Salomo juga membangun sebuah rumah bagi Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tapi Tuhan sebenarnya tidak tinggal di dalam bangunan, karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Semuanya adalah miliknya. Namun karena janji Tuhan kepada Daud, Tuhan menyatakan perkenanannya kepada Salomo anak Daud untuk menyatakan kehadiran dan kemuliaannya dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo. Namun dalam ayat ini saudara, kita membaca bagaimana kemuliaan dan hadirat Tuhan itu meninggalkan bait suci. Di sini di Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 19 ini dinyatakan bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci Yerusalem. Dalam sebuah penglihatan, Nabi Yehezkiel melihat hal ini, dan peristiwa ini sangat menggoncangkan. Sebab Tuhan tidak lagi ada di bait sucinya di Yerusalem, tapi telah pergi dari situ. Hal ini disebabkan oleh dosa-dosa bangsa Israel yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kita memahami di sini saudara tentang suatu kebenaran bahwa Tuhan yang kudus tidak mau tinggal di suatu tempat yang tidak kudus. Tuhan yang kudus tidak berkenan atas ketidakkudusan. Kita ingat saudara Adam dan Hawa, berapa banyak buah yang terlarang yang mereka makan? Tidak sampai satu buah. Hanya 1 atau 2 gigitan saja, tapi mereka langsung merasakan dampak dari ketidaktaatan mereka. Mereka merasakan diri mereka berdosa. Setiap ketidaktaatan pada firman Tuhan adalah dosa, dan akibat dari dosa, mereka diusir
dari Taman Eden dan terputus dari hubungan yang erat dan mulia dengan Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11, Daud berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku." Raja Daud menyadari bahwa ia sangat memerlukan Tuhan, dan dalam doa pengakuan dosanya, Daud meminta agar Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, Allah yang kudus. Roh Kudus ada di dalam kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Inilah kehadiran dan penyertaan Tuhan yang mulia dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, saudara, sehubungan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Dosa mendukakan hati Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 30 tertulis, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya, agar kemuliaan Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita. Jangan mendukakan hati Tuhan, tapi biarlah kehidupan kita ini senantiasa menyenangkan hati-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, yang selalu mengerti dan peduli kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami tidak mendukakan hati-Mu. Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, tinggal di dalam kami. Ajar kami untuk menghargai kehadiran-Mu dan tidak mendukakan hati-Mu ya Tuhan, tidak mendukakan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu menjadi pribadi yang dengar-dengaran, peka, mengerti akan suara kehendak-Mu Tuhan, dan setia, taat melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara terus kepada kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati dan melindungi kami di sepanjang malam hari ini. Pimpin kami, berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkati setiap kami yang memiliki rencana-rencana di hari depan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat, sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.